Film ini dibuka dengan sebuah kecelakaan pesawat, di mana pesawat tersebut terbelah menjadi dua bagian dan terjatuh di sebuah pulau. Nah, setelah kejadian itu, sang pilot dan co-pilot tanpa diduga masih bisa selamat meskipun dalam keadaan terluka parah. Saat keduanya tersadar, sang pilot lalu mencoba turun demi mengambil radio komunikasi yang tergeletak nggak jauh dari lokasi mereka berada. Namun di saat pilot berhasil turun dan menemukan alat tersebut, dia tiba-tiba melihat ada banyak sekali telur berukuran raksasa yang telah hancur dan juga bekas kulit ular yang tergeletak di hadapannya. Adegan kemudian kembali ke saat di mana pesawat itu belum mengalami kecelakaan. Di dalam pesawat tersebut, ada beberapa orang penumpang yang akan menjadi fokus utama dalam cerita kali ini. Yang pertama bernama Hauren, seorang pria yang sedang terjebak dengan masalah hutang yang saking parahnya, dia bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Nggak jauh dari tempat Hao duduk, ada seorang pramugari yang secara tidak sengaja menumpahkan air ke seorang gadis yang bernama Ning, yang sedang duduk bersama dengan pacarnya bernama Li Jun. Ning ini dulunya merupakan teman lamanya Hao, yang mana Hao pernah memiliki perasaan terhadapnya, namun masalahnya dia tidak pernah mengungkapkannya. Nah, nggak lama ketika Hao mengingat masa lalunya, cuaca buruk tiba-tiba membuat pesawat mulai berguncang hebat. Dalam keadaan panik, Hao teringat akan lembaran polis asuransinya, yang mana jika dia meninggal dalam sebuah kecelakaan, maka keluarganya bakal menerima uang ganti rugi yang cukup besar. Beberapa jam setelah kecelakaan, Hao terbangun di sebuah pulau yang tidak dikenal. Saat dia tersadar dan memeriksa keadaan di sekitar, Hao menemukan bagian belakang pesawat dengan banyaknya korban, termasuk para penumpang yang terluka parah. Di antara para penumpang itu, Hao melihat Ning yang sedang berusaha menarik pacarnya dari reruntuhan pesawat. Untungnya di saat yang tepat, Hao berhasil membantunya dan menyelamatkan mereka berdua. Gak lama kemudian, semua korban yang masih selamat lalu mulai berkumpul dan mencoba meminta bantuan. Di sini, Hao sempat penasaran ketika melihat seorang pria yang bersikap protektif terhadap koper miliknya, yang seolah-olah koper tersebut berisi sesuatu yang sangat penting. Kemudian, di tengah kebingungan, seorang pria memberitahu semua orang bahwa mereka perlu menemukan pemancar radio pesawat jika ingin bertahan hidup. Selain itu, dia juga mengatakan kalau mereka membutuhkan makanan. Karena itu, pria tersebut dengan gagah berani lalu mengambil buah yang tidak dikenal dan mencoba memecahkannya. Saat semua orang terkejut, seorang penumpang lain lalu maju dan mencoba memotivasi yang lainnya agar segera bergerak demi mencari bantuan. Namun sial, baru aja dia berjalan dan membuat semua orang termotivasi, seekor tanaman raksasa tiba-tiba melahapnya. Menyadari kalau pulau ini dipenuhi dengan tanaman pemangsa yang mematikan, semua orang lalu mulai panik dan berlarian. Selama kekacauan ini, Hao membantu si pria misterius yang berjuang menyelamatkan kopernya dari salah satu tanaman pemangsa. Tapi setelah Hao berhasil membantunya, pria tersebut malah pergi begitu aja tanpa mengucapkan terima kasih. Nah, di sini, Hao yang masih dalam keadaan terjatuh, kembali melihat dokumen asuransinya, di mana setelah menyadarinya, sebuah ide lalu muncul di kepalanya, yaitu dia berniat mengorbankan dirinya. Tapi untungnya, di saat Hao hampir menyerah, Li Jun langsung muncul dan menyelamatkannya. Setelah berhasil lolos dari serangan itu, ketiganya segera berlari dan akhirnya sampai di sebuah sungai, tempat di mana beberapa orang yang masih selamat sudah berkumpul di sana. Nah, demi menemukan alat komunikasi, mereka tidak memiliki waktu untuk berlama-lama di sini. Karena itu, mereka kemudian memutuskan untuk segera bergerak menuju ke lokasi jatuhnya bagian pesawat yang lain. Meskipun mereka juga tahu kalau kemungkinan ada sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar tanaman pemangsa.
Dan benar aja, beberapa waktu kemudian saat mereka bergerak maju dan melewati jalan sempit di antara pegunungan, dua orang yang berada di belakang tiba-tiba diserang oleh makhluk yang bisa berkamuflase. Mengetahui ada bahaya, pria yang lainnya lalu segera berlari ke depan untuk memperingatkan semua orang. Namun belum sempat dia menjelaskan situasi yang terjadi, di tengah kekacauan, Hao yang berusaha menolong Ning tanpa diduga malah terjebak dalam situasi hidup dan mati saat dia terkena serangan dari dua ekor makhluk yang datang dari arah belakang. Dalam keadaan pasrah, Hao sempat mengutarakan isi hatinya kepada Ning yang masih menggenggam tangannya. Tapi untungnya di detik terakhir, seorang penumpang bernama Chow berhasil menyelamatkannya. Meskipun mereka berhasil lolos, namun ketiganya harus terpisah dari kelompok yang lain. Nah, karena mereka masih bisa saling memanggil dan mendengar, mereka lalu memutuskan untuk melompat bersamaan agar bisa melihat posisi masing-masing. Ketika cara itu berhasil, Hao dan juga Ning yang sedang berjalan menuju ke arah yang lainnya tampak mulai mengobrol, di mana Ning menanyakan alasan kenapa Hao tidak bisa dihubungi setelah Ning kembali dari luar negeri demi menata hidup dan mengejar masa depannya. Mendengar pertanyaan itu, Hao kemudian teringat dengan kisah masa lalunya, termasuk bagaimana dia pernah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Saat itu, sang adik yang melihat kebodohan abangnya sama sekali tidak tertarik untuk menolongnya, di mana dia malah meninggalkan Hao yang hanya bisa terdiam setelah melihat adiknya yang begitu kecewa. Dari sana, Hao kemudian tidak jadi bunuh diri, yang mana dia lalu mengambil sebuah keputusan untuk mendaftarkan diri ke sebuah asuransi jiwa demi untuk membantu ekonomi keluarga, yang mana jika terjadi sesuatu kepada dirinya, maka sang adik bakal menerima uang asuransi tersebut. Nah, saat Hao memilih untuk tidak menceritakan kisah masa lalunya kepada Ning, seekor ular raksasa tiba-tiba muncul dan berputar di sekitar area itu. Yang mana dalam kondisi ketakutan, seorang pria yang terpisah dari kelompok lainnya langsung diserang sehingga membuat semua orang menjadi panik dan mulai berlarian. Setelah berkumpul kembali, semua orang yang tersisa lalu berusaha bersembunyi di antara bebatuan. Namun ketika mengetahui kalau ular tersebut terlihat mendekat ke arah Ning tanpa pikir panjang, Hao memilih untuk mengorbankan dirinya demi mengalihkan perhatian si ular. Saat saling berhadapan, Hao yang sudah pasrah lalu mulai memaki si ular sambil mengungkapkan kekecewaannya atas kebangkrutan yang telah menghancurkan hidupnya. Tapi untungnya ketika si ular menerjang, Chow kembali menyelamatkan Hao dengan menggunakan buah yang sama yang berada di sekitarnya. Saat malam tiba, kelompok tersebut lalu memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah goa. Di momen ini, Hao berusaha membantu salah seorang pria lanjut usia ketika dia hendak membuat api unggun menggunakan sebuah cairan aneh yang ditemukan di sekitar dinding goa. Hao membantu pria tersebut dengan memberikan kalung logam pemberian Ning, yang seketika itu juga membuat Ning menjadi terdiam setelah mengetahui kalau Hao masih menyimpan kalung tersebut. Beberapa saat kemudian, Ning menghampiri Hao yang tampak terdiam di sekitar api unggun. Saat berbincang, Ning memberitahu bahwa ketika dia pergi ke rumah Hao untuk mencari keberadaannya, Ning bertemu dengan adiknya Hao yang memberitahu kalau sang adik sangat merindukan kehadiran abangnya. Apa yang baru saja dikatakan oleh Ning seketika membuat Hao menjadi terbawa suasana. Tapi belum sempat dia mengucapkan sesuatu, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh yang berasal dari luar goa. Melihat ada sebuah cahaya di kejauhan, Hao, Li Jun, dan si bapak pemilik koper lalu memutuskan untuk mencoba memeriksa, berharap kalau itu adalah bagian dari tim yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun ketika mendekati cahaya tersebut, mereka menyadari bahwa cahaya itu ternyata berasal dari seekor makhluk.
Dalam serangan itu, si bapak harus menjadi korban setelah dia berupaya mengambil kembali kopernya yang terjatuh. Yang mana kemudian diketahui kalau di dalam koper tersebut ternyata berisi abu peninggalan putrinya yang telah meninggal. Nah, karena sekarang Hao dan Li Jun bakal menjadi sasaran berikutnya, Li Jun kemudian menyarankan agar mereka berlari ke arah yang berbeda demi membuat si monster kebingungan. Tapi setelah hitungan ketiga dan Hao berlari keluar di antara bebatuan, Li Jun ternyata membohonginya. Namun untungnya saat si monster siap menyergap, Hao yang berlari sendirian tiba-tiba dikejutkan dengan seekor ular raksasa yang muncul dan menelan makhluk itu hidup-hidup. Mengira Hao tidak selamat, Li Jun kemudian kembali ke goa dan memberitahu bahwa Hao dan si bapak pemilik koper telah tewas dimangsa oleh seekor makhluk. Tapi nggak lama setelahnya, Li Jun dibuat terkejut pada saat mengetahui kalau Hao yang masih hidup muncul sambil membawa kotak yang berisi abu milik si bapak pemilik koper. Esok paginya, setelah selesai mengubur kotak tersebut, mereka kemudian bergerak kembali menuju ke lokasi bagian pesawat yang lain. Nah, ketika berjalan menyusuri suatu area, si pria tua tiba-tiba terjatuh setelah dia tersandung sesuatu. Yang begitu diperiksa, mereka mendapati sebuah bagian dari kulit ular raksasa yang terkubur di antara bebatuan. Dan benar aja, saat semuanya masih bingung dengan penemuan tersebut, si ular kembali muncul di atas bebatuan. Begitu ular itu menyerang, semua orang segera bersembunyi dan berupaya menyelamatkan diri, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah goa yang berbeda. Untuk bisa masuk ke dalamnya, mereka harus melewati bebatuan yang sangat licin, yang sampai membuat si pria tua terpleset, sehingga membuat Hao dan juga Li Jun bereaksi sebelum pria tua tersebut terjatuh. Tapi naas, ketika menyadari kalau si ular sudah menyusul dan berada tepat di bawahnya, Li Jun yang tidak ingin menjadi korban, tanpa diduga, memutuskan untuk melepaskan genggamannya, yang akibatnya membuat si pria tua terjatuh. Dari sana, Hao yang udah nggak tahan, lalu menghajar Li Jun atas keegoisannya yang membuat orang lain menjadi tewas. Namun nggak lama setelahnya, Li Jun lalu mengeluarkan surat asuransi milik Hao dan memperlihatkannya di hadapan semua orang, sambil mengatakan bahwa alasan Hao bersikap pemberani adalah karena dia memang kepengen mati demi mendapatkan uang. Sementara Li Jun sendiri memilih untuk bertindak egois hanya demi untuk bisa bertahan hidup. Nah, setelah perdebatan itu berakhir, mereka kemudian terus bergerak menuju ke lokasi tujuan. Setelah beberapa waktu, kelompok tersebut akhirnya sampai dan menemukan bagian pesawat yang terjatuh. Saat memasuki kabin, mereka dikagetkan ketika melihat sesosok tubuh yang membuat seorang pramugari secara tidak sengaja malah mengaktifkan mesin pesawat. Begitu mesin pesawat berhasil dimatikan, Hao melihat alat komunikasi yang tergeletak nggak jauh dari tempatnya berada. Mengetahui hal itu, Hao lalu segera turun dan mengambilnya, di mana dia langsung menggunakan alat tersebut untuk mengirimkan sinyal bantuan. Namun sesaat setelah dia berhasil mengirimkan sinyal, Hao yang ingin kembali tiba-tiba dikejutkan dengan seekor ular yang muncul di atas pesawat. Di tengah kekacauan, keadaan menjadi semakin bertambah parah pada saat dua ekor ular raksasa ikutan muncul dan bergerak mendekati Hao dan juga Ning. Dalam keadaan terdesak, Li Jun tanpa diduga berani memancing para ular itu menuju ke arahnya, yang mana sambil melakukannya, Li Jun meminta si pramugari untuk menghidupkan mesin pesawat. Mengetahui hal tersebut, si pramugari dengan cepat berusaha menghidupkannya, yang tanpa disadari, dua ekor ular masuk ke dalam kabin dan mulai menyerang semua orang yang ada di dalamnya, termasuk sang pramugari.
Namun untungnya meskipun dia terluka parah, pramugari itu berhasil menghidupkan mesin pesawat, di mana begitu mesin menyala, daya hisap baling-baling pesawat rupanya cukup kuat untuk menarik ketiga ular itu. Nah, setelah kejadian itu, kini hanya menyisakan Hao, Ning, dan juga Li Jun yang berhasil selamat. Sementara yang lainnya sudah tidak tertolong akibat luka yang cukup parah. Di saat ketiganya sedang meratapi nasib mereka, Li Jun tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melepaskan genggaman si pria tua sebelumnya. Di mana yang terjadi sebenarnya adalah si pria tersebutlah yang memutuskan untuk mengorbankan diri agar mereka bisa selamat. Apa yang baru aja dikatakan oleh Li Jun seketika membuat Hao dan juga Ning terdiam, karena mereka tidak menyangka kalau si pria tua akan melakukan tindakan tersebut. Nah, di tengah kondisi ini, Hao dan Ning yang masih terdiam tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seekor ular yang ukurannya jauh lebih besar, yang sekarang terlihat mendekat ke arah Li Jun. Mengetahui bahaya bakal menyerang mereka berdua, Hao dan Ning yang sangat ketakutan lalu memutuskan untuk masuk ke dalam kabin pesawat, yang kemudian disusul oleh si ular yang langsung mencengkram badan pesawat dan berusaha menghancurkannya. Menyadari kalau ini bukanlah akhir dari semuanya, Hao yang menemukan sebuah kapak lalu memilih untuk menggunakannya sehingga keduanya bisa keluar dari dalam pesawat. Nah, ketika berada di luar, Hao yang berusaha mencari cara untuk kabur tanpa sengaja melihat si ular yang ternyata sudah terkena tumpahan bahan bakar pada saat mencengkram pesawat tersebut. Dari sana, Hao lalu membawa Ning masuk ke dalam sebuah goa, di mana begitu berada di dalam, Hao kemudian teringat akan si pria tua yang pernah menggunakan kalung miliknya untuk menciptakan api. Akibat kebakaran itu, Hao dan Ning pada akhirnya berhasil ditemukan oleh tim penyelamat yang di saat bersamaan mereka melihat kobaran api yang begitu besar. Itulah tadi alur cerita film Snake 4 yang dirilis di tahun 2023. Gimana? Seru nggak film ular-ularannya? So, kali gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.